Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang suku Karo, yaitu dengan latar belakangnya, rumah adat, makanan, alat musik, dan kain adat. Nah, jadi latar belakang suku Karo itu yaitu dapat ditelusuri ke zaman prasejarah. Dengan keyakinan mereka merupakan bagian dari kelompok migrasi, kelompok manusia yang lebih besar ke wilayah Sumatera Utara. Menurut legenda, suku Karo berasal dari dua nenek moyang, yaitu si Zanggi dan si Luha, yang dipercaya dari turun dari langit dan menetap di daerah Karo. Secara historis, mereka mulai mengembangkan sistem pertanian, terutama padi, yang menjadi basis kehidupan masyarakat suku Karo. Suku Karo juga memiliki nilai-nilai sosial dan kekerabatan yang kuat, yang terlihat dalam struktur adat mereka. Seiring berjalannya waktu, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kolonialisme dan modernisasi, suku Karo tetap menjaga identitas dan tradisi yang telah masuk sejak awal. Terbentuknya komunitas mereka. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Nah, jadi rumah adat Karo itu dikenal dengan sebutan Siwalu Jabu, yang berarti di dalam satu rumah ada 8 keluarga. Nah, setelah itu ada makanan khas dari suku Karo, yaitu lomok-lomok, babi panggang Karo, arsi, dan lainnya. Nah, setelah itu ada alat musiknya, yaitu ketang-ketang, kulcapi, balobat, serdam, gendang singanaki, singindungi, gung, pengana, dan lain-lain. Nah, jadi kain adat Karo itu ada 2, yaitu ini bekabuluh dan satu lagi yang biasanya dipakai oleh perempuan, yaitu wisnipes. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik Bu Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya Reza Sazio akan menjelaskan mengenai suku Jawa, dimulai dari latar belakang suku Jawa, rumah adat, makanan khas, dan alat musiknya. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau sejarah suku Jawa. Jadi, suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia dengan populasi terbanyak berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Sejarah mereka berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, seperti Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Islam. Warisan dari kerajaan-kerajaan ini masih sangat terasa dalam budaya dan tradisi suku Jawa hingga saat ini. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai rumah adat dari suku Jawa. Jadi, adapun rumah adat dari suku Jawa itu diberi nama dengan rumah joglo. Jadi, rumah joglo adalah rumah khas Jawa yang berasal dari Ponorogo. Atapnya menyerupai trapesium, di bagian tengah menjulang ke atas berbentuk limas, serambi depan lebar, dan ruang tengah tidak bersekat. Biasanya dipergunakan sebagai ruang tamu. Dan yang ketiga adalah apa sajakah makanan khas dari suku Jawa. Jadi kami sudah mencari dan mendapatkan beberapa jenis makanan khas dari suku Jawa. Beberapa diantaranya seperti soto, di mana jenis-jenisnya bisa kita lihat seperti soto kudus, soto lamongan, dan juga banyak soto lainnya. Lalu ada rawon, gudeg, tongseng, dan lontong, dan banyak juga makanan lainnya. Dan yang terakhir adalah alat-alat musik dari suku Jawa, di mana beberapa yang kami dapat adalah seperti gamelan, kendang, bonang, saron, dan juga gong. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan kain tradisional dari suku Korowai. Pakaian tradisional dari suku Korowai sangat rumit karena pria Korowai menggunakan kantong jakar dan daunan sebagai celana, sementara wanita menggunakan rok pendek dari daun sagu atau serat kayu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat musik dari suku Korowai. Alat musik dari suku Korowai adalah kecapi mulut bambu. Fungsinya dalam adat adalah digunakan dalam acara-acara adat dan ritual suku Korowai itu sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan khas dari suku Korowai. Makanan khas dari suku Korowai sama seperti suku Papua pada umumnya, yaitu sagu. Tapi selain itu, mereka juga mengonsumsi berbagai buah-buahan, umbi-umbian, dan ulat sagu. Baik Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat suku Korowai.
Rumah adat suku Korowai disebut rumah tinggi atau aksim. Disebut rumah tinggi karena memiliki ketinggian 6-25 meter dan dibangun di atas pohon. Tingkat keawetan dari rumah adat ini bisa bertahan 3-5 tahun dengan waktu pembangunannya mencapai 3 hari.